Sudah bertahun-tahun saya berusaha untuk menghafal surat Al-Mulk, tapi nggak hafal-hafal. Itu kuncinya tadi, kurang berulang-ulang. Jadi ketika insya Allah banyak mengulangi ayat-ayat tersebut, insya Allah hafalannya menempel. Ini untuk adik-adik ya, khususnya untuk adik-adik, karena masya Allah otaknya masih bersih ya. Maka manfaatkan waktunya untuk bisa menghafal Al-Quran. Selain itu ada juga cerita dari seniornya Imam Sudais. Tahu, kenal Imam Sudais? Tahu siapa Imam Sudais? Imam Mekah, Imam Masjidil Haram ya. Nah, seniornya beliau mengatakan bagaimana cara ayahnya beliau untuk mengajar atau mentahfidz Al-Quran, menghafal Al-Quran. Katanya kalau kita lihat Quran Timur Tengah itu ada bintang-bintangnya. Jadi dalam satu juz itu ada 8 bintang. Dari bintang ke bintang itu mengulanginya satu hari itu 80 kali. Nah, kita kalau tidak mau 1000 kali ya, kita minimal ambil yang 80 kali. Insya Allah hafalan kita kuat. Kita baca lagi was-saffati saffa. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Was-saffati saffa. Was-saffati saffa. Masya Allah, sudah hafal ya? Insya Allah, besok nanti insya Allah sebelum pulang ke Jakarta nanti saya tanya, hafal nggak Bu? Nah, apa ayatnya? Was-saffati saffa. Nah, subhanallah. Jadi subhanallah, untuk cara menghafal itu insya Allah gampang, agar yang penting kita punya niat ya. Niat itu penting ya. Niat untuk membaca, niat untuk menghafal. Jadi subhanallah, kita mendengar Al-Quran saja kita sudah dapat rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi ketika Quran dibacakan, maka kita harus mendengarnya dengan baik agar rahmat Allah subhanahu wa ta'ala turun. Jadi itu mendengarnya saja sudah mengundang rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Membacanya akan mendapat, dari setiap huruf kita akan mendapat 10 kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kita menghafalnya. Nah, itu saya luar biasa. Dan saya yakin di sini mungkin hampir rata sudah hafal juz 30 ya. Ya, mungkin dari pesantren nanti ya saya usulkan untuk misalnya bikin lomba untuk kakek-kakek, nenek-nenek, enggak, untuk bapak-bapak, ibu-ibu ya. Ya, untuk misalnya juz 30, lomba juz 30 seperti itu. Supaya makin semangat untuk menghafal Quran, atau surah-surah pilihan boleh juga, surah-surah yang pendek saja. Nanti disetor, itu bagus ya. Itu bagus. Asal yang supaya ketika sholat juga kita tuh enggak bosan. Biasanya qul huwallahu ahad terus ya kan? Ya, kulhu tiap hari bacanya. Salat subuh kulhu, salat zuhur kulhu, salat asar kulhu, salat maghrib kulhu, salat isya kulhu, qiyamul lail kulhu. Ya. Nah, kalau insyaallah kalau ada usulan seperti ini, mudah-mudahan insyaallah ketika salat itu kita lebih khusyuk lagi seperti itu. Baik, itu saja dari saya, mudah-mudahan berkah dan bermanfaat. Hadza wallahu taala a'la wa a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. Bapak-bapak, ibu-ibu sambil baca Quran, sambil diingat hadisnya. Kata Nabi, satu hurufnya memberikan 10 jalan kebaikan, 10 jalan solusi untuk masalah apapun. Sambil baca Quran, sambil diingat masalahnya. Ya Allah, suami saya utangnya nggak lunas-lunas. Ya Allah, istri saya mulutnya bawel. Ada nggak yang bawel? Ya Allah, suami saya galak. Ya Allah, anak saya bandel. Sambil diingat apa masalahnya. Ya Allah, banyak musuh, orang yang gak senang dengan saya. Maka insya Allah, kalau kemudian kita yakin betul bahwa Al-Quran menjadi solusi buat hidup kita, maka itu yang terjadi untuk hidup kita.
Alhamdulillah kalau udah jadi kebiasaan. Makanya saya pingin masyarakat di sini membiasakan, jangan pernah lepas minimal sehari itu 1 juz. Dibagi-bagi aja. Kalau nggak bisa langsung setengah jam, dibagi-bagi. Habis sholat subuh 10 menit, habis sholat duhur 5 menit, nggak usah banyak-banyak. Ketawa bener bu. Iya. Habis sholat asar 5 menit. Jangan banyak-banyak. Sebagaimana kita kemudian biasanya langsung ngebuka WA habis sholat, update status. Pengajian pesantren Tazaka. Nggak apa-apa. Dunia kita tetap jalan, tetapi harus kita kawal dengan Al-Quran. Ya. Ibu-ibu apalagi misalkan yang sudah lama, misalkan apa, udah nikah belum punya anak, baca Quran pegang perutnya, insya Allah tetap kempes. Nah, iyalah. Tapi masya Allah nanti Allah hadirkan ya rizki anak keturunan yang soleh soleha. Apalagi masalahnya, nggak ada masalah yang susah kalau kemudian kita dekat dengan Al-Quran. Kalau kita masih galau, makanya saya pengen membiasakan bapak-bapak tadi aku udah janji 1 juz dijalanin, jangan cuma di ruangan ini doang. Iya, pulang lupa. Nah, ya. Jadi saya pengen bapak-bapak sebelum kita berbicara tentang surga pengen kemudian kita semuanya ini mendapatkan syafaatnya Al-Quran, pertolongannya Al-Quran. Iqra'ul Quran. Ayo ikutin. Iqra'ul Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah kalian Quran banyak-banyak kata Nabi. Fa innahu ya'ti, karena ia akan datang di hari kiamat, syafi'an, sebagai penolong, li ashabih, bagi temannya. Kita ini sudah jadi temannya Quran belum? Teman karibnya Quran belum? Kalau teman karib itu kemana-mana nggak lepas, mau makan bareng, ke mall bareng, ya bu ya. Nah, itu kan kalau teman dekat kan begitu kan, mau kemana aja bawanya Al-Quran. Pada bawa Quran nggak sekarang? HP-nya ada Al-Quran, dibuka. Ada Qurannya, dibuka? Enggak, sama aja berdoa ya. Sekarang udahlah, rubah hidup kita. Walaupun kita memang mungkin kita sudah tinggi jabatan, sudah kaya, belum tentu akwambu, belum tentu tenang. Kita pengen jabatan yang kita raih, kekayaan yang kita dapat itu membawa ketenangan buat hidup kita. Ya, lebih baik kaya tenang daripada miskin nggak tenang. Ya nggak? Bener nggak? Betul apa betul? Orang Muslim tuh harusnya begitu. Ya, orang Muslim harusnya begitu. Sudah miskin nggak tenang, aduh, double udah. Ya nggak? Ada orang-orang kaya tapi nggak tenang, hidupnya nggak tenang, pusing, anak nakal, istri. Ibu-ibu yang jawab ya, bukan saya. Nah, bagaimana menciptakan keluarga Quran? Ya, menjadi keluarga kita keluarga Quran dimulai dari kita sendiri dulu. Ibu-ibu kan sudah tahu ilmunya. 1 hurufnya kasih 10 jalan kebaikan. Pulang nanti praktekin. Gak usah bilang-bilang sama bapak dulu, praktekin dulu. Tiap hari baca Quran 1 juz. Wih, rajin bener mame katanya, tumben katanya. Gak apa-apa, praktekin. Nanti kan suaminya lihat. Suaminya lihat nanti dijelasin, Pak,
Kita kan nggak mau hidup begini-begini aja. Tetangga udah punya mobil 2, kita motor aja belum punya. Nah, misalkan, nggak apa-apa, boleh nggak kita minta dunia lewat Al-Quran? Boleh. Kita mintanya sama Allah kok. Kita mintanya sama Allah, bukan minta sama Pak Bupati, bukan minta sama Pak Kiai Zulkarnain, tapi mintanya sama Allah. Dan Quran itu kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hablullahil matin, talinya Allah yang paling kuat. Ujungnya di tangan Allah dan ujungnya di tangan orang-orang yang rajin baca Quran. Dalam sebuah hadis Allah berfirman yang diriwayatkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man syaghalahul Quran wa dzikri an mas'alati u'tiya khairan mimma u'tiya sa'ilun. Siapa yang disibukkan hidupnya dengan Al-Quran, disibukkan waktunya dengan Al-Quran dan mengingatku, dia akan diberikan lebih baik daripada orang-orang yang meminta. Bu, halo, ada orang berdoa, ya Allah kasih saya Avanza misalkan, ya. Dia minta tiap hari, Allah Avanza. Ya. Bisa dapat nggak? Bisa. Allah Maha Pemurah kok. Ya nggak? Ada orang nih nggak sempat doa, sibuk dengan Al-Quran saja. Kata Allah, u'tiya khairan mimma u'tiya sa'ilun. Dia akan dapat Innova. Kadang nggak minta kan? Ini kita masih berbicara urusan dunia nih. Kita belum bicara urusan nanti akhirat yang lebih hebat lagi. Ibu, pengen masuk surga nggak? Kenapa? Emang tahu surga? Pak, diceritakan di dalam hadis Sahih Bukhari oleh Nabi besar Muhammad, ada orang yang di dunianya senang, nggak pernah susah secara materi. Lahir senang, ya. Nanti dulu, balik dulu. Ada orang yang di dunianya susah secara materi, pengen apa-apa susah. Lahir susah, pengen sekolah, pengen nikah, pengen punya rumah, pengen kuliah, mati. Kuburan mahal di Jakarta susah. Dia susah hidupnya secara materi. Lalu Allah memasukkan orang ini ke surga. Sebentar dimasukkan oleh Allah ke surga. Ditanya sama dia, kamu pernah susah enggak? Dia bilang enggak pernah. Jadi kenikmatan di surga walaupun sebentar membuat dia lupa kalau dia pernah susah, padahal hidupnya enggak pernah senang. Kan ada tuh kalau kita saking senangnya itu kadang-kadang lupa diri, Bu, ya. Oh, alhamdulillah lulus gitu. Lupa dia nggak pakai celana. Itu di dunia itu kadang-kadang begitu, saking senangnya ya. Itu kesenangan di dunia. Bagaimana kesenangan di surga? Masya Allah. Kesenangan di surga itu bisa membuat orang lupa kalau dia pernah Jadi jangan pernah kemudian hitung-hitungan sama Allah. Ya, sholat tahajud ngantuk dikit mah nggak apa-apalah. Nanti kalau udah masuk surga lupa capeknya. Ninggalin yang haram, ninggalin korupsi, rasanya aduh berat banget nih. Yang lain dapat mobil, saya nggak dapat mobil, nggak apa-apa. Berat di dunia, tapi nanti ketika masuk surga lupa keberatan tersebut. Tiap hari suruh baca Quran 1 juz, capek, ngantuk-ngantuk. Nanti kalau sudah masuk surga lupa akan senangnya Di sisi yang lain ada disebutkan dalam hadis tersebut, dalam hadis sahih, ada yang di dunianya senang secara materi, nggak pernah susah. Udah azan ya? Udah azan ya? Hah? Lanjut dulu bentar ya. Oke. Di dunianya senang, lahir senang. Oh, baru lahir langsung disambut
dengan mobil Mercy, BMW seri 9. Emang ada seri 9, seri 7. Wah gitu kan. Mau sekolah di sekolah yang paling keren, nikah cewek yang paling cantik, rumahnya bagaikan istana. Mau mati juga diiring dengan perhiasan emas. Dimasukkan sama Allah sebentar ke neraka. Ditanya sama dia, kamu pernah senang gak? Kata dia, gak pernah. Sakitnya siksa neraka, sengsaranya hidup di neraka, membuat dia lupa kalau dia pernah senang. Bagaimana tidak, Pak? Neraka itu kerikilnya kalau kita injak pakai kaki kita, otak kita hancur. Ngeri. Maka salah satu yang bisa menolong kita dari api neraka, menyelamatkan kita untuk bisa masuk surga, salah satunya dengan jalan Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'an, banyak-banyak baca Quran kata Nabi. Ya. Apalagi perempuan. Perempuan itu kata Nabi apa? Apa? Ah? Perempuan itu apa? Ah? Perempuan itu imadul bilad, tiangnya negara. Nah, kalau tiangnya roboh maka roboh semuanya. Hidup perempuan. Perempuan kata Nabi paling banyak masuk neraka. Ini kata Nabi, ya ma'syaran nisa, tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Banyak-banyak beramal soleh, banyak-banyak bersedekah, karena aku melihat kalian banyak menjadi penghuni neraka. Sahabatnya nanya, kenapa perempuan ini kok banyak penghuni neraka? Di antaranya kebanyakan adalah yakfurnal ashir, banyak ngelawan sama suaminya. Kalau sini enggak, orang soleha semua sini, nurut sama semua, amin, nama suami semuanya nurut, ya, ya kan? Betul apa betul? Nah, nurut Pak, nurut enggak? Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Nanti 23 Januari ya, yang hatam Al-Hatam nanti SMS ke panitia. Saya doain khusus di depan Masjidil Haram insyaallah. Saya tiap bulan insyaallah ke Masjidil Haram. Yang hatam khusus nih untuk jamaah ini. Nanti minta doa berapa puluh doa kirimin insyaallah. Tapi syaratnya hatam. Siap ya? Siap ya? Apalagi kalau bisa hatam seminggu. Doanya khusus. Saya hari Kamis besok berangkat insyaallah umroh ya. Pengen ikut. Nanti saya doain khusus kalau minggu depan hatam. Minggu depan tuh saya masih di Mekah insyaallah. Minggu depan di Mekah bilang kepada panitia, alhamdulillah Ustaz saya hatam. Nanti saya doain khusus insyaallah ya. Mudah-mudahan semuanya menjadi ahlul Quran. Di surga itu satu-satunya amalan yang masih diperintahkan Allah adalah baca Quran. Yuqalu li sahibil Quran iqra warqa warattil kama kunta turattil fid dunya. Nanti kata Allah bagi orang-orang yang gemar baca Quran, gemar ngapal Quran, bacalah dan naiklah derajatnya. Dan bacalah secara tartil sebagaimana engkau baca sewaktu di dunia. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Sesungguhnya posisimu di surga nanti pada ayat terakhir yang kamu baca di dunia. Makanya kata Sayyidah Aisyah istri baginda Nabi besar Muhammad, ada dada rajul jannah bi'adadi ayil Quran. Jumlah derajat di surga